datang ke masjid tersebut untuk menyaksikan mubahalah pada saat itu ya korban yang dimana termasuk jamaah Darussalam di sana yang ya mungkin berkaitan dengan yayasan tersebut itu khotib pada saat Jumat itu ada sindiran yang sangat keras bahwasanya kalau ibaratnya gini, kalau orang Islam ya harus saling memaafkan, harus gini, jangan seolah-olah mempermasalahkan ustadz atau gimana yang memang bermasalah, bicara baik-baik lah. Memanggil secara layak ya, secara layak dan patut. Kemudian para pihak ini tidak datang. Proses berikutnya adalah saya diminta untuk membacakan gugatan itu. Kemudian membuktikan gugatan saya. Kemudian hakim memutus dengan tanpa kehadiran tanpa kehadiran tergugat, Pak. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Oke teman-teman, ini ada video tayangan dari Toiba TV ya. Ini Pak Jenny beserta penggugat baru ini masuknya Bogor ya. Karena seperti yang dikatakan di video sebelumnya bahwasanya memang di sana ada semacam klausul bahwasanya jika permasalahan itu diselesaikan, maka jika permasalahan itu ada masalah, maka diselesaikanlah di pengadilan Bogor. Jadi teman-teman, tapi ada yang menarik ya, karena ini yang membuat klausul ini berhubungan dengan BMT. Ya pasti berhubungan dengan Yusuf Mansur lah. Oke teman-teman, tapi sebelumnya ya kita lihat dulu videonya deh. Yuk check it out. Baik, hari ini sesuai dengan panggilan itu kita dipanggil jam 10. Namun kita nunggu para tergugat lainnya, yaitu Yusuf Mansur alias Jamaah Nur Khotib Mansur, kemudian BMT Darussalam Madani Kota Wisata Cibubur dan kawan-kawan itu. Di dalam sidang pertama ini tidak ada yang datang, Pak. Satu pun tidak ada yang datang, termasuk Yayasan Pondok Pesantren Darul Quran, Takfis Darul Quran, Daku juga tidak datang, Pak. Jadi tidak ada yang datang hari ini, Pak. Begitu. Kalau menurut majelis surat panggilannya sampai, Pak, relasnya. Jadi sudah dipanggil dengan layak, kemudian memang ada beberapa pihak yang sudah pindah, tetapi Yusuf Mansur, kemudian Dwi Adi Yuda, kemudian Daku diterima, tetapi tidak ada yang datang, Pak, hari ini. Diterima maksudnya surat panggilannya sudah sampai dan diterima yang bersangkutan begitu. Jadi sidang perdana ini tidak dihadiri oleh para tergugat ya, Pak? Tidak dihadiri, dan ini sesuai dengan dugaan, Pak. Apa dugaannya, Pak? Kalau orang taat hukum ketika berperkara di pengadilan mesti ia datang, Pak. Kalau dipanggil pengadilan. Ya, tetapi ketika orang sudah tidak taat hukum dan ingin mempermainkan hukum, itu bisa saja mereka di panggilan pertama itu tidak datang, Pak. Ini masalah etika, moral dan adab, Pak. Jadi saya pikir ketika dipanggil oleh pengadilan secara resmi itu tidak hadir, maka menurut saya secara etika, secara moral juga sudah tidak baik, Pak, begitu. Maksud Pak Jenny ya Yusuf Mansur, ya Pak Dwi, ya Darul Quran itu memang ya semuanya, Pak, para pihak, karena satu pun para pihak tidak ada yang datang. Padahal untuk tergugat Yusuf Mansur suratnya nyampe. Kemudian turut tergugat Darul Quran juga suratnya nyampe. Kemudian yang lainnya juga sampai, Pak. Tetapi kenyataannya kan hari ini itu tidak ada yang hadir sampai dengan kita disuruh menunggu sampai dengan jam 1 siang tidak hadir, Pak. Pak Jenny, apa menurut Pak Jenny alasan mereka kira-kira sehingga pada sidang perdana ini nggak datang, Pak? Kalau mengira-ngira tidak bisa mengira-ngira, tetapi upaya dari pengadilan akan memanggil secara layak saja, Pak. Begitu. Untuk yang kedua kali maksudnya? Untuk yang kedua kali, begitu. Secara patut dan layak. Begitu. Iya. Pak Jenny pernah nggak sih pengalaman sidang begini terus lawannya nggak
hadir, terus akhirnya bagaimana Pak? Oh, kalau sama Yusuf Mansur sering Pak. Kalau para pihaknya itu Yusuf Mansur sering. Iya, ya. Jadi kalau para pihaknya itu Yusuf Mansur, kemudian BMT Darussalam Madani, itu biasanya mereka pada panggilan pertama tidak datang, nanti panggilan kedua, ini boleh dibuktikan nanti teman-teman, pada panggilan kedua nanti yang datang gantian tuh Pak. Bisa BMT dulu, bisa Yusuf Mansur, Ya. kemudian salah satu mesti nggak hadir. Itu sudah bisa kita tebak lah begitu. Kalau memang itu yang terjadi, itu nanti maksud mereka tuh apa Pak? Kalau itu yang terjadi ya, Hanya mengulur-ngulur waktu. ulur waktu. Ya, jadi mengulur-ulur waktu agar waktunya terulur-ulur, Ya. namun pengadilan agak berjalannya lambat begitu. Kalau berjalan lambat, waktunya terulur-ulur, akibatnya apa Pak? Kira-kira yang mereka inginkan Pak? Yang mereka inginkan penggugat bosan. Ketika penggugat bosan, kemudian sudah tidak bisa bayar sekum, kan akan berhenti Pak perkaranya. Iya, iya. Itu yang mereka inginkan. Ya. Tapi dengan perkara ini saya sudah ngomong bahwa tidak akan pernah berhenti. Ya. Bahkan setelah gugatan ini saya juga sudah menyiapkan gugatan yang subjek hukumnya penggugatnya lain Pak, Ya. di tempat pengadilan lain. Kita- Kalau dulu yang di Jakarta Selatan itu pihak penggugatnya kan saya pribadi. Ya. Kemudian di Pengadilan Negeri Kota Bogor ini pihaknya ada Bu Ilis. Nanti di tempat lain juga pihaknya berbeda. Karena memang permasalahan Yusuf Mansur atau bisnis Yusuf Mansur ini yang menjadi perkara, khususnya JBN itu kan merugikan orang kurang lebih 250 jamaah Ya. gitu. Saya yang minta tolong kepada saya kan tidak akan mengajukan gugatan secara kolektif, tetapi akan saya ajukan gugatan secara satu persatu. Pak Jadi Jenny, ya. perkaranya nanti jelas begitu. Ya. Ini berandai ya Pak, andai-andai ya Pak. Kalau memang sampai pada panggilan berikutnya dan sidang-sidang berikutnya, kalau para tergugat nggak datang sama sekali, itu bagaimana proses selanjutnya? Kalau pengadilan sudah memanggil secara layak ya, secara layak dan patut, Ya. kemudian para pihak ini tidak datang, Ya. proses berikutnya adalah saya diminta untuk membacakan gugatan itu, Ya, kemudian membuktikan gugatan saya, Ya. kemudian hakim memutus dengan tanpa kehadiran tanpa kehadiran tergugat Pak. artinya proses sidang ini Pak akan berjalan terus ya Pak, Proses sidang ini berjalan terus. walaupun tanpa kehadiran mereka. Iya. Kan negara nggak mungkin dibohongi oleh para tergugat ini Pak. Iya, iya. Kalau tergugatnya beritikat baik, tentu apapun yang terjadi, Iya. ya kan? Iya. Apapun yang terjadi, mereka pasti menghadapi persidangan ini dengan baik. Iya Pak. Kalau juga orang-orangnya kesatria, kecuali pengecut, ya. Ya. Pak, jadi minta diulang sekali lagi Pak, keputusan terakhir dari sidang perdana tadi apa Pak oleh majelis hakim? Keputusan yang terakhir tadi Ya, akan memanggil Ya. akan memanggil para pihak ini, ya. dipanggil untuk 3 minggu ke depan untuk datang ke persidangan ini. Oh, Pak. Jadi hari Kamis tanggal 23 November 2023 gitu. Dipanggil sekali lagi Iya. untuk persidangan tanggal 23 ya Iya. Pak. Oke, kita berkabar terus ya Pak Jenny Baik, ya. ini saya sampaikan juga kepada para teman-teman, saya selaku kuasa hukumnya, kemudian Pak Sudaranyo partner saya selaku kuasa hukum juga, kemudian ini Pak Arif suaminya dari Bu Ilis sebagai penggugat prinsipalnya. Ya. Hari ini hadir, mereka akan menyaksikan persidangan pertama dan mereka bawa KTP bahwa prinsipalnya itu benar-benar ada, bukan karangan, Pak. Maksud Pak Jenny, penggugat ini benar-benar ada. Iya, penggugat ini orangnya benar-benar ada. Ya. Dan kemudian di dalam pembuktian saya akan membuktikan bahwa klien saya ini memang benar-benar setor dana, Ya. baik itu melalui BMT Darussalam maupun tergugat lainnya yang jumlahnya 250 juta. Ya. Bisnis ini digagas oleh Yusuf Mansur, yang pertama kali dipresentasikan oleh Yusuf Mansur, kemudian jadi masalah dan Yusuf Mansur dan kawan-kawan itu tidak bertanggung jawab sampai dengan saat ini, sehingga gugatan ini kami layangkan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap investasi tersebut, Pak. Oke. Jadi setelah Bu Lis, berapa lagi penggugat bisnis batubara ini yang disiapkan Pak Jenny? Masih banyak, Pak. Karena kan jumlahnya 250 orang. Siap-siap saja si Jam'an, kemudian BMT Darussalam
menghadapi gugatan itu ya mungkin bisa 10 tahun, 20 tahun, mungkin sampai jam'an itu dipanggil Yang Maha Kuasa. Oke teman-teman, itu videonya. Nah teman-teman, ada hal yang menarik pada saat saya datang ke masjid tersebut ya. Datang ke masjid tersebut untuk menyaksikan mubahalah pada saat itu ya, korban yang dimana termasuk jamaah Darussalam di sana yang ya mungkin berkaitan dengan yayasan tersebut itu, khotib pada saat Jumat itu ada sindiran yang sangat keras bahwasanya kalau ibaratnya gini, kalau orang Islam ya harus saling memaafkan, harus gini, jangan seolah-olah mempermasalahkan ustadz atau gimana yang memang bermasalah, bicara baik-baik lah, itulah penyelesaiannya. Padahal khotib ini sebenarnya dalam kasus permasalahan sesuatu yang memang dia tidak memahami konteks permasalahan tersebut, tidak boleh dikaitkan dengan pada saat dia khutbah di hari Jumat tersebut seharusnya. Tapi sindiran itu sangat keras, dan saya nggak tahu kenapa pada saat itu durasinya cukup panjang untuk menyindir teman-teman yang pada saat itu mau mubahalah. Nah itu yang sangat menarik perhatian saya. Setelah beberapa selang waktu ketika kasus ini berjalan, ternyata di sana ada semacam clash kayak gitu. Saya nggak tahu kenapa clashnya yang dimaksud tersebut ya. Saya nggak tahu maksudnya apa. Tapi yang jelas ada orang-orang yang di dalam di sana, maksudnya yang koperasi katanya ya teman-teman, katanya ada korban yang memang sudah menikmati hasil tersebut gitu ya. Baik itu jadi gini, BMT tersebut kepengurusannya itu termasuk mungkin dewanya atau apa, itu juga kan jamaah Darussalam. Makanya agak aneh jika kepentingan orang banyak ini berbentrokan dengan jamaah yang lain gitu. Seperti mungkinkah struktur yayasan di masjid tersebut itu juga masuk dalam struktur BMT. Nah sebenarnya saya tahu perjanjian yang yang ditulis sama korban ini yang sekarang melaporkan di pengadilan tersebut ya. Orang ini, dan saya udah baca sih secara menyeluruh, dan orang ini mengatakan bahwasanya ya menurut dia itu ya memang berkaitan dengan orang-orang yang ada di sana, dan ada orang yang sudah menikmati dan itu nggak mau itu terbuka gitu. Seperti kata Pak Jayadi sebelumnya, jadi ada orang itu yang memang sudah menikmati semacam kuenya gitu. Padahal pada saat awal-awal itu dia itu marah-marah katanya. Seperti itu. Teman-teman bisa cek videonya lah. Nah, ada yang menarik di sini teman-teman. Di tahun ini di 2023 itu di bulan Mei tanggal 29 2023 ini ada pergantian struktur yayasan. Di sini ada ya struktur organisasi yayasan Darussalam Kota Wisata 2023-2018. Di sini saya nggak ngerti tulisannya. Tapi yang jelas di sini datanya ini Mei 2009-2023. Ini fotonya ada ya teman-teman. Ya di sini Dewan Pembina Ketua Hengki Haryadi. Oke teman-teman, di sini bentar ya. Ini akan saya sebutkan pengurus yang baru dulu. Nanti baru saya sebutkan pengurus yang lama gitu, baik pembina atau misalkan di sini ada pengawasnya. Ketua Dewan Pembina, ketuanya Hengki Haryadi. Anggota Dadang Hidayat Rasali Yahya Harudin Wahab. Dewan Pengawas Ketua Adang Wijaya. Anggota Ali Rahmani, Rudi Haryanto, Heri Hendriman. Dewan Pengurus ya ini ya, Novil Anoverta, ini ketuanya. Wakil Ketua Anjar Sulistiono. Sekretaris Andi Juliadi. Bendahara Budi Kristiana. Oke, itu Dewan Pengurus yayasan tersebut ya. Namanya kan sama ya dengan BMT. Nah, yang menarik teman-teman, ada yang menarik di sini ya. Di sini
ada struktur lama yang bisa dijadikan ini ya, apa namanya, rujukan, kaitannya dengan para korban, dengan struktur lama ini apa sih dan bagaimana. Nah, nanti teman-teman bisa kita lihat ya di sini. Pengurus dari struktur lama itu di sini ada nama Dewan Pembina Masjid Darussalam Kota Wisata ya di sini. Ketua Dewan Pembina Irwan Ridwan, Bapak Ubaidillah SE sebagai sekretaris. Anggota H. Tohlan Hasan. Nah, ini ada yang menarik. Kemudian anggotanya juga Insinyur Nurholik MBA. Kita tahu Nurholik itu adalah orang yang cukup keras, atau misalkan ini juga sebagai ketua JBN, artinya ketua yang menuntut, yang bikin task force katanya untuk menuntut Yusuf Mansur ya teman-teman. Ada Lutfi Julian, Hamdi Alfal, Abdul Malik, Ahmad Jauhar. Kalau kita melihat ya, dan ini di tahun 2018, ya teman-teman, saya cek dulu teman-teman ya. Ini adalah tahun 2018, pada saat ini masih ada. Jadi karena saya pernah Jumatan di sana pada saat kasus itu rame-rame kayak gitu, saya nggak tahu ini pergantiannya disebabkan karena orang-orang ini yang katakanlah kayak Pak Nurholik ini bermasalah dengan BMT Darussalam, dan BMT Darussalam punya kepentingan untuk agar kasus ini ditutupi atau bagaimana, atau ada orang struktur yang sangat kuat di sana agar kasus ini ditutup-tutupi gitu. Saya nggak tahu. Yang jelas kasus ini seolah-olah di sana di masjid itu seolah-olah ini menjadi apa namanya, selain orang korban ini kayak mereka itu nggak mau peduli gitu, yang struktur pengurus-pengurusnya gitu, seolah-olah yang nggak mau peduli. Yang jelas saya nggak tahu kenapa, kalau melihat dari ya lingkungan yang memang pada saat Jumatan kayak gitu, mereka seolah-olah masa bodoh lah kayak gitulah. Saya nggak ngerti. Yang jelas padahal seharusnya mereka kan sama-sama jamaah, apalagi Pak Nurholik itu juga ibaratnya kayak Dewan Pembina gitu. Jadi kok diperlakukan seperti itu? Nah, saya nggak tahu gitu ya teman-teman. Siapa orang yang paling berkepentingan di sana sehingga kasus ini seolah-olah dianggap nggak ada di sana gitu, sehingga ya orang-orang kayak cuek aja gitu. Saya nggak tahu ya teman-teman. Yang jelas seperti itulah temuan saya di sana, dan pergantian kepengurusan itu memang apa ya, agak aneh juga sih sebenarnya. Tapi ya saya nggak tahu lah. Yang jelas memang temuan saya itu menunjukkan bahwasanya ada ketegangan orang-orang yang berkepentingan di sana terhadap korban-korban ini gitu. Dan itu terbukti bahwasanya ketika Pak Jenny bilang ada orang yang tadinya ngotot banget kemudian menghalang-halangi gitu. Itulah buktinya. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Kenapa perjalanan ini bisa panjang? Ya kayak gitulah. Banyak sekali kepentingan di dalamnya. Oke, sampai di sini jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.